Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Selasa 16 November 2021. Kita akan memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu yang tetap Engkau nyatakan dalam hidup kami hingga saat ini. Biarlah saat ini kami boleh sebentar Tuhan duduk diam di hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan lewat renungan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami yang tengah menyaksikan renungan ini sehingga kami semuanya benar-benar beroleh bagian dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan renungan bagi kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 15. Begini firman Tuhan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah perencanaan itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengharapkan pekerjaan kita akan bisa berhasil dengan baik, target kita bisa tercapai, dan harapan-harapan kita juga bisa terwujud, semua itu membutuhkan sebuah perencanaan yang baik. Oleh karena itu, jika saudara memiliki sebuah cita-cita, kerinduan untuk masa depan yang baik, ya baiklah, mulailah dengan sebuah perencanaan. Ketika saudara berharap untuk membangun sebuah rumah tangga bagi yang belum menikah, dan saudara berharap rumah tangga itu adalah rumah tangga yang berbahagia, langgeng, baiklah saudara juga memiliki sebuah perencanaan untuk itu. Atau jika saudara mengharapkan hal-hal lainnya di dalam kehidupan ini, maka baik saudara untuk memiliki sebuah perencanaan mewujudkan semua apa yang sedang saudara harapkan dalam hidup ini. Perencanaan itu akan membuat kita lebih mudah untuk mewujudkannya, membuat kita lebih terarah mengerjakan segala sesuatunya, mewujudkan semua harapan-harapan kita tersebut. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun seperti yang saya katakan tadi bahwa perencanaan itu penting dalam kehidupan kita, kita harus tetap mengingat bahwa sebagus apapun perencanaan yang sudah kita persiapkan, itu tidak akan pernah menjamin bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan, yang kita lakukan, kita kerjakan itu akan berhasil seperti yang kita
inginkan. Karena kita sudah memiliki sebuah perencanaan. Karena banyak hal yang bisa saja terjadi dalam hidup ini yang membuat apa yang sudah kita rencanakan, kita kerjakan dengan sebaik mungkin, ternyata tidak berhasil tercapai seperti yang kita kehendaki. Karena pada kenyataannya kita tidak bisa mengendalikan hidup kita ini sepenuhnya, mengendalikan, memastikan apa yang terjadi dalam hari esok, apa yang akan terjadi dalam masa depan kita. Hari ini mungkin kita berencana untuk pergi ke suatu tempat dan kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi bisa saja kita tidak akan pernah sampai di tujuan. Hari ini kita mungkin menanam berbagai hal, ya, tetapi bisa saja kita tidak akan pernah memetik dari apa yang kita tanam, apa yang kita upayakan. Karena banyak hal yang bisa menggagalkan upaya kita, usaha kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau diingatkan bahwa tidak ada hal apapun yang menjamin hidup kita selain Tuhan yang empunya kehidupan kita ini. Namun begitu seringnya manusia jatuh ke dalam kesombongan. Ketika manusia menjalani kehidupannya hanya dengan mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, pikirannya, dengan mengharapkan apa yang dia upayakan itu pasti akan berhasil. Kita mengandalkan apa yang kita miliki, kemampuan kita untuk mewujudkan apa yang kita harapkan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mungkin berpikir, kita merasa aman dan merasa terjamin ketika kita merasa diri kita cukup pintar. Kita merasa apa yang kita miliki itu membuat kita memiliki sebuah keterjaminan. Harta kita mungkin, kedudukan kita, jabatan kita, atau kemampuan apapun yang lainnya, atau fasilitas yang kita miliki dalam kehidupan ini. Dan oleh karena itu, begitu seringnya tanpa kita sadari, kita tidak melibatkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, dalam perencanaan-perencanaan kita, harapan-harapan kita. Kita mengandalkan kemampuan yang kita miliki dan segala sesuatu yang kita anggap itu bisa mendukung kita untuk mewujudkan semua apa yang kita inginkan itu. Kita lupa bahwa sebenarnya hidup ini tidak ada di dalam kendali kita. Hidup ini ada di dalam kendali Tuhan karena segala sesuatu bisa saja terjadi untuk menggagalkan, membatalkan apa yang sudah kita rancang itu. Kita mungkin bisa menjadikan kisah tenggelamnya kapal Titanic sebagai sebuah perenungan. Ketika kapal Titanic sudah selesai dan akan siap berlayar, sang perancangnya yaitu Thomas Andrew mengatakan dengan begitu sombongnya bahwa kapal yang dia rancang itu kapal yang sangat kokoh, kuat, kapal yang begitu mewah, kapal itu tidak akan mungkin tenggelam. Bahkan dia katakan Tuhan pun tidak akan mungkin mampu menenggelamkan kapal yang dia rancang tersebut. Dan saya yakin kita semua tahu cerita kapal Titanic yang tenggelam karam di tengah lautan. Kapal yang tadinya benar-benar dijamin oleh perancangnya itu tidak akan pernah tenggelam, tapi akhirnya kapal itu tenggelam. Dan kita tahu betul cerita tentang kapal Titanic yang menggambarkan kesombongan manusia yang mengandalkan kekuatannya, kemampuannya di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita supaya baiklah setiap kita, orang-orang percaya,
benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita benar-benar melakukan apapun itu, merencanakan apapun itu dengan mengandalkan Tuhan. Menyerahkan semua itu ke dalam penyertaan, tuntunan, kasih Tuhan. Jangan pernah berpikir kita akan mampu menjamin hari esok. Jangan pernah berpikir kita dapat menjamin keberhasilan dari apa yang kita kerjakan. Jangan pernah berpikir kita dapat mengandalkan apa yang kita miliki, kemampuan kita untuk menjamin hari esok terjadi seperti yang kita ingini. Sebab kita tidak lebih dari seperti uap yang hari ini ada dan sebentar lagi terbang. Seperti rumput yang hari ini tampak bisa segar dan sebentar lagi bisa kering. Itu kehidupan kita yang mau menggambarkan bahwa kita tidak memiliki kekuatan kuasa apa-apa, apalagi mau mengendalikan kehidupan ini. Oleh karena itu marilah, baiklah kita selalu berkata dalam melakukan segala sesuatu, jika Tuhan menghendakinya. Jika Tuhan menghendakinya, saya akan melakukan ini. Jika Tuhan menghendakinya, saya akan pergi dan lain sebagainya. Ketika kita mengatakan jika Tuhan menghendakinya, itu sebuah pengakuan bahwa hidupku bukan aku yang atur. Itu sebuah pengakuan bahwa hidupku, apapun yang akan kukerjakan, hari esokku, masa depanku, itu bergantung kepada Tuhan. Jika Tuhan menghendaki apa yang kita kerjakan, perencanaan kita, maka itu akan terjadi. Namun sebaliknya, ketika Tuhan tidak menghendaki, sekuat apapun kita berusaha, berupaya, tidak akan pernah terjadi karena Tuhan tidak menghendakinya. Oleh karena itu mari kita berjalan, kita melakukan segala sesuatunya dengan sepenuhnya, mengharapkan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari tunjukkan kebergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan terus hidup merindukan firman-Nya. Karena firman-Nya yang akan memberikan terang bagi jalan kita. Lewat firman-Nya Tuhan akan mengajar kita untuk mengerti akan kehendak-Nya. Sebab itu mari kita terus hidup di dalam kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada saat ini. Supaya kami belajar hidup dengan sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dalam perencanaan kehidupan kami. Begitu seringnya kami Bapa hidup dengan mengandalkan pikiran kami. Kekuatan kemampuan kami. Oleh karena itu ampunilah kami. Dan biarlah firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini benar-benar akan menolong kami untuk belajar hidup seperti yang Engkau kehendaki. Agar kami sepenuh hidup kami Tuhan bergantung hanya kepada belas kasih-Mu. Berkatilah Bapa setiap anak-anak-Mu yang tengah menyaksikan renungan harian ini. Biarlah setiap mereka yang telah mendengarkan firman-Mu benar-benar diubahkan hatinya untuk lebih percaya dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini tengah mendengarkan firman-Mu ini, yang di dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit, pulihkan keadaan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam keadaan terbeban. Oleh karena apapun itu dalam pergumulan hidupnya, Tuhan biarlah kiranya Engkau yang tolong mereka dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka. Dan biarlah Bapa, setiap anak-anak-Mu yang saat ini juga tengah merancang sesuatu di dalam kehidupannya, Engkau ingatkan mereka untuk benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan segenap hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya hanya di dalam pertolongan-Mu dan pimpinan-Mu kami boleh merasakan aman, damai, sejahtera.
Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih tetap di dalam suasana pandemi. Mari terus jaga kesehatan kita. Terus ingat untuk melaksanakan semua protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker selalu, cuci tangan sesering mungkin. Tuhan Yesus memberkati.